Trinayati. Saya Livia Putriwatia. Keberadaan kami di sini akan menjelaskan tentang cerita inspiratif beserta cirinya, unsur, struktur, dan ciri kebahasaannya. Cerita inspiratif adalah rangkaian cerita dalam bentuk narasi yang tujuannya menginspirasikan orang lain untuk berbuat kebaikan. Ciri-ciri cerita inspiratif adalah: 1. Mempunyai judul yang menarik. 2. Bersifat naratif. 3. Memberi kesan kepada pembaca. Yang keempat, alurnya membuat pembaca tertarik untuk membaca sampai tamat. Unsur-unsur teks cerita inspiratif. 1. Tokoh dan penokohan. 2. Latar cerita. 3. Alur. 4. Sudut pandang. 5. Tema. 6. Amanat. Struktur teks cerita inspiratif ada 5, yaitu 1. Orientasi sebagai pengantar cerita. 2. Perunutan peristiwa sebagai pengantar peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. 3. Komplikasi merupakan puncak dari konflik atau inti cerita. Biasanya bagian ini juga menjadi tempat peristiwa utama yang menjadi inspirasi. 4. Resolusi merupakan peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan yang seharusnya ia jalani. 5. Koda, yakni penutup cerita yang terdapat kesimpulan pesan moral. Ciri kebahasaan teks inspiratif. Ciri kebahasaan teks cerita inspiratif terdiri dari 5, yaitu menggunakan kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. 2. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. 3. Menggunakan kalimat majemuk. 4. Menggunakan kata sifat. Dan 5. Menggunakan kata ganti orang. 1. Menggunakan kata tempat, waktu, tujuan, dan cara. Kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat untuk menunjukkan lokasi pada cerita. Contohnya di, ke, dari, pada, dan lain-lain. Kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis pada cerita. Contohnya abad lalu, sekarang, kemarin, lusa, dan lain-lain. Kata keterangan tujuan. Kata keterangan tujuan untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya untuk, supaya, agar, dan lain-lain. Kata keterangan cara. Kata keterangan cara untuk menyusun langkah-langkah atau tahap pada cerita. Contohnya dengan dan secara. 2. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi terdiri dari 3, yaitu konjungsi pertentangan, 2. Konjungsi konsekuensi, dan 3. Konjungsi akibat. Konjungsi pertentangan, contohnya namun, akan tetapi, walaupun, sekalipun, dan meskipun. 2. Konjungsi konsekuensi. Konjungsi konsekuensi contohnya maka dari itu dan maka. Konjungsi akibat, contohnya akibatnya dan oleh sebab dari itu. 3. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari 2 macam, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara disebut juga dengan kalimat koordinatif. Di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kalimat yang masing-masing kalimat dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang mengandung 1 kalimat dasar yang merupakan inti utama dan 1 atau beberapa kalimat sebagai pengisi dari salah satu unsur kalimat tersebut. 4. Kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang mengandung sifat. Contohnya manis, pahit, marah. 5. Kata ganti orang. Kata ganti orang terdiri menjadi 2, yaitu kata ganti person dan non person. Kata ganti person merupakan kata ganti orang, contohnya saya, aku. Kata ganti non person merupakan kata ganti yang tidak meliputi orang.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.